Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1606 sampai bab 1610. Kura-kura besar itu benar-benar mengangguk. Kemudian, kura-kura itu menundukkan kepalanya yang besar. Aksiang menyeret Ye Chong, menginjak kepala kura-kura besar, dan berjalan di sepanjang leher menuju cangkang kura-kura. Berdiri di atas cangkang penyu seperti berdiri di atas kapal besar. Di bawah pantulan sinar bulan, terlihat cangkang penyu berukuran besar ini telah ada selama bertahun-tahun. Cangkang penyu besar ini tentunya sudah sangat tua dan telah melalui banyak perubahan kehidupan. Bagian atas cangkang penyu ditutupi lumut hijau, dan Anda juga bisa melihat teritip yang merupakan makhluk umum di laut. Ye Chong secara konservatif memperkirakan bahwa kura-kura besar ini seharusnya berumur 1000 tahun. Nampaknya Aksiang sangat beruntung bisa dilindungi oleh penyu seperti itu. Kedua orang tersebut menaiki punggung penyu tersebut. Setelah penyu tersebut berbalik di dalam air, ia berenang menuju kedalaman laut. Meski penyu itu berukuran besar, ia tetap seperti perahu kecil di laut, membawa dua orang dan mengalir perlahan di bawah sinar bulan. Belakangan, Ye Chong memikirkan bisnis. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat satupun loh batu yang dibawa di punggung kura-kura. Ye Chong bertanya, "Aksiang, di mana tablet batu yang kamu sebutkan?" Aksiang tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kepala besar kura-kura itu. Kura-kura besar itu tampak tidak senang dan menunjukkan tablet batu itu kepada Ye Chong. Ia menggelengkan kepalanya yang besar, namun, Aksiang kembali menepuk kepala kura-kura besar itu. Kura-kura besar itu masih gemetar. Jadi, satu orang dan satu kura-kura, terjadilah jalan buntu. Aksiang bertahan, namun kura-kura besar itu sepertinya tidak mampu menahan kegigihan Aksiang, dan akhirnya harus menyerah. Saya melihat benjolan besar tiba-tiba menonjol di cangkang penyu. Kemudian, Ye Chong mendengar suara gemuruh, dentuman, dan kakinya mulai bergetar. Segera setelah itu, sebuah tablet batu setinggi 3 meter muncul dari punggung kura-kura besar itu. Ye Chong diam-diam terkejut, ternyata itu adalah kura-kura dewa. Meski loh batu itu tingginya 3 meter, namun dibandingkan dengan penyu utuh, nampaknya kurang serasi. Aksiang datang dan berkata, "Saudara Ye Chong, ini adalah loh batu. Lihat di sini, ada kata-kata di atasnya." Ye Chong berjalan mendekat dan melihat, dan tentu saja dia menemukan kata-kata di loh batu itu. Aksiang tidak bisa memahami teksnya, tapi Ye Chong bisa. Ini adalah teks kuno yang tercatat dalam warisan Dewa Naga. Setelah Ye Chong membaca isi teksnya, dia sangat gembira. Apa yang dicatat teks ini adalah bagaimana tepatnya menggunakan manik Zi 5 elemen. Pada loh batu tertulis bahwa terdapat kuil luar angkasa di dasar laut. Anda hanya perlu memasukkan manik-manik Zi 5 elemen ke dalam kuil luar angkasa, dan Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain melalui kuil luar angkasa. Aksiang, bisakah kamu meminta Dagui untuk membawaku ke kuil luar angkasa yang ditunjukkan pada tablet batu? Ye Chong bertanya. Aksiang kemudian bertanya kepada Dagui, "Dagui, apakah kamu tahu di mana kuil luar angkasa berada?" Dagui membuka mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. "Kalau begitu bawa kami ke sana," kata Aksiang. Ye Chong berkata kepada Aksiang, "Aksiang, aku bisa pergi sendiri. Ada banyak bahaya di bawah air, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika bepergian ke dunia lain. Aku khawatir akan ada bahaya." Aksiang juga tahu itu. Meskipun dia kecewa dengan kemampuan kecilnya,
dia juga tahu bahwa dia tidak boleh pergi. Saat dia berbicara, perut ikan berwarna putih muncul di timur. Ye Chong dan Axiang kembali ke pantai untuk sementara. Axiang dan Dagui membuat kesepakatan untuk menjemput Ye Chong malam berikutnya. Kemudian, Ye Chong dan Axiang kembali ke istana Fen Xiang. Malam berikutnya, Ye Chong datang ke pantai sendirian. Penyu besar itu benar-benar mendengarkan perkataan Axiang dan sudah menunggu di tepi pantai. Namun, kali ini tanpa Axiang, Dagui jelas tidak menyukai Ye Chong, dan sikapnya dingin. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Penyu besar itu membawa Ye Chong menuju kedalaman laut. Malam ini, bulan cerah dan bintang-bintang kembali jarang. Di lautan luas, Ye Chong mengendarai kura-kura besar dan melaju ke depan dengan cepat. Setelah berenang kurang lebih 1 jam di laut, tidak ada daratan di sekitar sini. Melihat sekeliling kita bisa melihat batas antara air laut dan cakrawala. Kecepatan penyu besar itu berangsur-angsur melambat, lalu seluruh penyu perlahan-lahan tenggelam di bawah air. Ye Chong diam-diam membangkitkan ki-nya dan membentuk lapisan pelindung di sekeliling tubuhnya untuk memastikan dia bisa bernapas di bawah air. Penyu besar menyelam semakin dalam, dan sesekali berpapasan dengan binatang laut berukuran besar seperti hiu. Namun mereka tidak berani bertindak sembarangan di hadapan penyu besar tersebut. Ketika melihat penyu besar tersebut mereka semua lari. Tidak lama kemudian, kami mencapai permukaan laut dalam. Setelah memasuki laut dalam, cahaya dari laut tidak bisa lagi menembusnya. Air di sekitarnya gelap gulita. Di lapisan air laut ini juga banyak terdapat binatang laut yang tidak diketahui manusia. Hewan-hewan ini telah berevolusi untuk dapat merasakan sekelilingnya tanpa memerlukan mata. Mereka pada dasarnya kejam dan bahkan berani datang dan menyapa kura-kura besar, Yiku Yue. Namun, bagaimanapun juga, kura-kura besar adalah kura-kura ajaib, dan ketika menghadapi binatang buas ini, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Meskipun di sini hampir gelap gulita, bagi Ye Chong, itu bukan apa-apa. Dengan mata Dewa Naga miliknya, dia dapat sepenuhnya melihat situasi di sekitarnya, serta binatang buas tidak jauh dari situ yang sedang mengamatinya. Selang beberapa saat, penyu besar itu pun tenggelam ke dasar laut. Tekanan air di sini sangat kuat, jika orang biasa datang ke sini pasti sudah hancur berkeping-keping. Perisai pelindung di sekitar Ye Chong juga dikompresi jauh lebih kecil. Kemudian, Ye Chong samar-samar melihat sebuah bangunan yang mirip dengan kuil bumi tidak jauh dari sana. Candi bumi ini terbuat dari bahan batu berwarna putih. Bagian dalam bukaan pintunya gelap. Melihat ke dalam melalui bukaan pintu terlihat sebuah ruangan kecil. Ruangan kecil itu kosong kecuali 5 pilar berbentuk aneh yang berdiri di tengahnya. Kura-kura besar itu berhenti di depan pintu kuil bumi. Ye Chong tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Ye Chong melompat dari cangkang kura-kura besar dan berkata kepada kura-kura besar, "Terima kasih." Kura-kura besar tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berenang menjauh. Itu hanya mengabaikan Ye Chong. Fang Zheng awalnya meminta kura-kura besar itu untuk membawa Ye Chong ke sini, tapi tidak memintanya untuk membawa Ye Chong kembali. Ye Chong merasa lucu di hatinya, dan kemudian berjalan ke kuil bumi. Ye Chong berada di dasar laut, berenang ringan menuju pintu kuil bumi. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba menemukan ada sedikit cahaya tidak jauh dari sana. Ye Chong terkejut dia bisa melihat cahaya di laut dalam yang gelap ini. Kemudian dia melirik ke arah cahaya dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah ikan lentera yang sangat besar. Ikan aneh jenis ini tampak seperti binatang buas di laut dalam. Ikan aneh itu panjangnya 5 meter, dan kepalanya yang besar saja seukuran mobil kecil. Yang paling aneh adalah di kepalanya terdapat sesuatu seperti antena, panjangnya sekitar 0,5 meter dan melengkung.
Di ujung tentakel terdapat sarkoma yang mengandung komponen fluoresen yang dapat mengeluarkan cahaya redup. Sekalipun cahayanya lemah, ia sangat terlihat dalam kondisi gelap gulita. Cahayanya hanya seukuran jari tangan, namun di laut dalam bisa terlihat jelas meski dari jarak 500 meter. Tentu saja, secara umum satu-satunya hal yang dapat dilihat hanyalah cahaya kecil ini. Dan seluruh tubuh ikan besar ini masih tersembunyi di kegelapan. Beginilah cara ikan aneh menjebak ikan di laut dalam yang masih sensitif terhadap cahaya. Begitu mangsanya mengikuti cahaya dan mencapainya, mulutnya yang berdarah akan terbuka dan meremukkan mangsanya dalam satu gigitan. Mulut ikan monster ini juga sangat angkuh, dengan 2 baris gigi tajam yang menempati hampir 2/3 seluruh kepalanya. 2 baris taring ini tertanam di mulutnya seperti pisau baja. Ikan aneh ini tidak memiliki bibir, dan semua giginya terlihat, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat ini, ikan aneh ini menggunakan cahaya alaminya untuk memikat Ye Chong. Diperkirakan Ye Chong akan tertarik dengan cahayanya sendiri seperti mangsa lainnya. Namun, Ye Chong melihat sekilas trik kecil ini. Ye Chong hanya tersenyum dan mengabaikan ikan aneh itu. Melihat Ye tidak bisa bergegas, ikan aneh itu mulai mengayunkan tentakelnya, membuat cahaya kecil itu menjadi lebih terang. Gerakannya, bagaimana saya mengatakannya, bahkan sedikit centil. Ye Chong tersenyum lagi, mengabaikan ikan aneh itu, dan berjalan ke kuil bumi. Saat dia semakin dekat, Ye Chong menemukan ada lubang seukuran kepalan tangan di 5 pilar di dalamnya. Ye Chong tahu tanpa menebak bahwa ini adalah tempat di mana manik Zi 5 elemen ditempatkan. Ada juga pola sederhana di setiap pilar yang masing-masing melambangkan emas, kayu, air, api, dan tanah. Ye Chong mengeluarkan manik Zi 5 elemen dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Kemudian, Ye Chong memasukkan 5 manik ke dalam lekukan pilar secara berurutan. Manik-manik Tiambo hijau, manik-manik Cian azure, manik-manik Tianyan merah, manik-manik Tianchen abu-abu, dan manik-manik emas Tianjin. 5 manik dimasukkan ke dalam alur, dan Ye Chong merasa seolah-olah air di sekitarnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, ikan lentera aneh yang tidak jauh tadi melihat bahwa Ye Chong tidak tertipu, dan ia benar-benar berenang menuju Ye Chong. Ketika Ye Chong meletakkan manik terakhir, dia merasakan ikan aneh di belakangnya. Saat ini, ikan aneh itu sudah dekat dengan Ye Chong. Ia membuka 2 baris gigi tajam dan hendak menggigit Ye Chong. Pada saat ini, fluktuasi aliran air di sekitarnya menjadi semakin parah, dan tiba-tiba, arus bawah muncul tanpa dapat dijelaskan. Sepertinya ada yang membuat retakan di air laut yang gelap. Kemudian, arus bawah benar-benar menyapu Ye Chong dan ikan aneh di belakangnya ke dalam celah kehampaan. Gigi tajam ikan aneh itu baru saja akan menyentuh Ye Chong ketika mereka terguling 2 kali oleh arus bawah. Tidak peduli bagaimana dia mengayun, sepertinya dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Detik berikutnya, Ye Chong dan ikan aneh itu terlibat dalam retakan pada saat yang bersamaan. Arus bawah di celah itu menjadi lebih kuat, seolah-olah akan merobek Ye Chong menjadi beberapa bagian. Perisai pelindung di sekitar Ye Chong tidak lagi rusak, dia mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan arus bawah. Jika bukan karena berkah dari tubuh Dewa Naga, Ye Chong mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Tapi ikan lentera aneh di sebelahnya tidak seberuntung itu. Segera setelah ikan monster lentera memasuki celah, ia terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar, darah menodai ruang yang luas, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tersapu oleh arus bawah. Ye Chong tersapu oleh arus bawah dan terus berputar. Dia samar-samar melihat ikan lentera aneh dengan hanya tersisa setengah tentakelnya, masih bersinar redup. Saat Ye Chong terus berputar, dia merasa langit gelap dan bumi gelap. Jika dia tidak berhenti, dia tidak akan bisa bertahan.
Tepat ketika Ye Chong merasa lelah, matanya bersinar, dan kemudian, dengan pop, dia jatuh ke tanah. Perasaan menarik arus bawah menghilang, laut di sekitarnya juga menghilang, dan Ye Chong benar-benar sampai ke tanah. Saat ini, Ye Chong hanya memiliki separuh kehidupan yang tersisa. Jika bukan karena kemampuan tubuh Dewa Naga untuk menahan pukulan, saya khawatir budidayanya sebagai prajurit Tianji tidak akan mampu menahan arus bawah sekarang. Ye Chong diam-diam mengira itu berbahaya dan terengah-engah. Setelah setengah menit, dia melihat sekelilingnya. Sekarang, dia sepertinya berada di hutan yang aneh. Hutan ini aneh karena terdapat lapisan cahaya ungu yang tertinggal di seluruh ruang hutan. Pepohonan sepertinya habis terbakar, batangnya hitam pekat, tampak seperti pohon mati, tanpa daun. Di tanah, nyala api ungu sesekali akan muncul. Ada juga beberapa tumbuhan di hutan aneh ini, tetapi tumbuhan ini berwarna hitam atau ungu, seolah-olah semuanya tumbuh dari neraka. Apalagi tidak ada sinar matahari sama sekali di seluruh hutan. Ketika Ye Chong melihat lingkungan sekitarnya, reaksi pertamanya adalah dia tahu bahwa dia telah berhasil mencapai dunia lain. Tampaknya Manik Z5 elemen benar-benar dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Arus bawah tadi seharusnya mirip dengan saluran luar angkasa. Tapi Ye Chong tidak menyangka bahwa 5 elemen Z-Bats yang bepergian melalui dunia lain akan begitu mendebarkan. Ye Chong bahkan sedikit takut, dia hampir mati di dalam sekarang. Hei, itu sangat sembrono. Aku benar-benar terbawa oleh kegembiraan dan tidak memikirkan konsekuensinya. Aku harus mengambil pelajaran kali ini, Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Ye Chong berbaring seperti itu selama 10 menit, memulihkan kekuatannya. Dia hendak duduk dan merilekskan tubuhnya. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar dari belakang, mengejutkan Ye Chong. Apakah kamu melihat beruang kecilku? Ye Chong tertegun sejenak, lalu dia menoleh ke belakang. Dia menemukan bahwa di belakangnya, pada suatu saat, ada seorang gadis kecil berdiri. Gadis kecil ini memiliki 2 ekor kuda dan terlihat sangat polos dan imut. Apakah kamu melihat beruang kecilku? Gadis kecil itu bertanya lagi. Meskipun gadis kecil itu tampak tidak bersalah, Ye Chong merasakan sedikit bahaya. Dia mengerutkan kening dan menatap gadis kecil itu dengan cermat. Melihat Ye Chong tidak menjawab, gadis kecil itu terus bertanya. Apakah kamu melihat beruang kecilku? Apakah kamu melihat beruang kecilku? Gadis kecil itu berbicara semakin cepat, dan suaranya menjadi semakin keras, tajam. Hingga akhirnya, bukan lagi suara kekanak-kanakan seperti dulu, melainkan lebih seperti suara tangisan hantu dan lolongan serigala. Apakah kamu melihat beruang kecilku? Hingga gadis kecil itu meneriakkan kalimat ini hampir sekeras-kerasnya. Begitu dia selesai berbicara, lingkaran api ungu tiba-tiba muncul dari tubuh gadis kecil itu. Detik berikutnya, tubuh gadis kecil itu perlahan mulai berbenturan. Dalam sekejap mata, gadis kecil aslinya menghilang dan berubah menjadi beruang abu-abu yang ganas. Mata beruang itu berwarna ungu, terdapat 2 taring tajam di mulutnya, dan wajahnya sangat menakutkan. Beruang itu meraung keras, dan menamparkan Ye Chong dengan telapak tangan yang besar. Dalam keadaan linglung, Ye Chong hanya merasakan hembusan angin datang. Pada titik ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Ye Chong hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memukul secara tiba-tiba. Bang! Tinju Ye Chong bertabrakan dengan tamparan Go Xiong. Akibatnya, Ye Chong langsung ditampar oleh beruang tersebut, dan ditampar sejauh 5 atau 6 meter, ia menabrak pohon hitam sebelum berhenti. Batang pohonnya berderit dan patah. Ye Chong merasa seolah-olah semua meridian di tubuhnya telah terputus. Namun, yang lebih mengejutkan Ye Chong adalah saat ini dia tidak bisa meningkatkan energinya sama sekali. Meskipun Ye Chong bisa merasakan bahwa energi sebenarnya masih ada di dantiannya, dia tidak bisa menggunakannya.
Tampaknya di dunia yang berbeda ini, energi sejati telah menjadi hiasan yang lengkap. Untungnya, kekuatan tubuh Dewa Naga Ye Chong belum hilang, dan kebugaran fisiknya yang kuat serta kekuatan latihan horizontalnya masih ada. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh beruang besar ini. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, beruang itu sudah menerkamnya lagi. Aduh, beruang itu meraung lagi, dan menamparkan Ye Chong dengan cakar beruang lagi. Ye Chong mengerutkan kening, mengulurkan tangannya, dan dengan kuat menahan kaki beruang itu. Untuk sesaat, satu orang dan satu beruang benar-benar menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Setelah kebuntuan sekitar 10 detik, Ye Chong memanfaatkan ketidaksiapan Go Xiong dan tiba-tiba mengendurkan kekuatannya. Kekuatan beruang itu kehilangan dukungannya dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan. Ye Chong memanfaatkan kesempatan ini untuk menunduk dan pindah ke sisi kiri beruang. Segera setelah itu, Ye Chong meninju kepala beruang itu. Kepala besar beruang itu dipukul oleh Ye Chong, meski tidak terluka parah, namun cukup menyakitkan. Hal ini membuat beruang itu semakin marah. Tubuh besar beruang itu berbalik dan kemudian memeluk Ye Chong. Dalam pukulan tadi, Ye Chong menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah kehilangan vitalitasnya dan gerakannya jauh lebih lambat. Ketika sebuah pukulan dilempar, kekuatan baru belum terbentuk, dan selama kekuatan lama masih ada, tidak ada cara untuk menghindari pelukan beruang. Detik berikutnya, Go Xiong memeluk Ye Chong. Beruang itu mengeluarkan suara "oh" dan terus memberikan kekuatan pada lengannya. Ye Chong hanya merasa seolah-olah dia terjebak oleh lingkaran besi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukan beruang itu. Beruang itu menyusut semakin erat. Ye Chong merasa napasnya menjadi sulit, dan penglihatannya menjadi sedikit gelap. Dia tahu jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dicekik sampai mati oleh beruang. Ye Chong terus mengayunkan tinjunya ke arah beruang itu. Meskipun kekuatannya sangat kuat dan beruang itu menyakitkan, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Itu hanya akan membuat beruang itu semakin marah. Apa-apaan ini? Aku akan bertarung denganmu. Ye Chong juga marah. Saat ini, kepala Ye Chong menghadap leher beruang. Beruang aneh jenis ini berbeda dengan beruang pada umumnya. Walaupun tubuhnya kasar dan tebal, namun lehernya sangat merah jambu, seperti kulit perempuan. Melalui kulit di leher, samar-samar arteri terlihat. Detik berikutnya, kepala Ye Chong terasa panas, jantungnya tiba-tiba berubah menjadi keras, dan dia tiba-tiba menggigit leher beruang itu. Menghadapi ancaman kematian, Ye Chong juga menggunakan seluruh kekuatannya dan benar-benar menggigit pembuluh darah beruang itu. Menahan rasa sakit, beruang itu menjadi semakin gila dan semakin mengencangkan Ye Chong. Penglihatan Ye Chong menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Meskipun arteri beruang sekarang terputus dan darah terus-menerus muncrat, perlu beberapa saat sebelum ia mati. Diperkirakan Ye Chong akan mati dicekik oleh beruang tersebut sebelum darah beruang tersebut mengering. Memikirkan hal ini, Ye Chong menolak untuk melepaskannya, dan menghisap keras pembuluh darah beruang itu yang rusak. Guduk-guduk, dia bahkan tidak sempat memuntahkan darahnya dan menelannya ke dalam perutnya. Di bawah inhalasi Ye Chong, Xiong semakin kesakitan dan terus memutar lehernya, berusaha menyingkirkan Ye Chong. Tak berdaya, Ye Chong menggigitnya dengan erat dan tidak melepaskannya sama sekali. Xiong sudah melepaskan Ye Chong, dan hanya ingin mendorong Ye Chong menjauh, tapi Ye Chong sepertinya menjadi gila dan menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, di bawah upaya terus-menerus Ye Chong, Go Xiong kehilangan terlalu banyak darah dan menjadi semakin lemah. Xiong hanya bisa dengan lemah mencoba mendorong Ye Chong menjauh, tapi dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Akhirnya, beruang itu jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Tapi Ye Chong tidak menyadarinya dan terus menghisap.
Setelah waktu yang tidak diketahui, perut Ye Chong sudah bulat, dia tidak bisa minum lagi, jadi dia batuk 2 kali dan kemudian muntah seteguk darah. Darah beruang ini sebenarnya berwarna ungu. Ye Chong melepaskan mulutnya saat ini dan menemukan bahwa Siong sudah jatuh ke tanah dan mati. Beruang yang mati itu berangsur-angsur berubah menjadi mayat yang layu, yang sangat aneh. Tapi Ye Chong hanya merasa lelah, seolah-olah seluruh tubuhnya hancur, tubuhnya bergoyang dan dia langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Kelopak mata ganda Ye Chong menjadi semakin berat, dan ketika penglihatannya menjadi gelap, dia hampir pingsan. Namun di saat-saat terakhir ketika dia pingsan, dia melihat pemandangan aneh lainnya. Dia melihat setengah gadis berdiri di samping pohon tidak jauh dari sana. Saya katakan setengah karena gadis ini hanya memiliki tubuh bagian atas tetapi tidak memiliki tubuh bagian bawah. Bagian atas tubuhnya melayang di udara seperti itu. Ye Chong sangat terkejut, mengira itu adalah makhluk aneh lainnya. Separuh gadis itu sedang menatap Ye Chong saat ini. Ekspresinya tampak sedikit malu-malu, namun, Ye Chong tidak merasa lega. Bagaimanapun, beruang ini pada awalnya tampak seperti gadis kecil yang lugu. Ye Chong ingin melihat lebih dekat, tapi tidak mampu melakukannya. Sudah berakhir, Ye lamaku akan mati kali ini, Ye Chong berpikir dalam hati. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Detik berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan sepenuhnya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong bangun. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya bersandar pada batang pohon. Tampaknya seseorang telah membawanya ke sini dan menyeka darah beruang dari wajahnya. Ye Chong hanya merasakan cairan di mulutnya. Mungkin itu bukan rasa darah tadi. Sepertinya dia baru saja makan sesuatu. Kekuatan fisiknya juga sedikit pulih. Apakah seseorang memberinya makanan? Ketika Ye Chong bertanya-tanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa setengah gadis aneh yang dia lihat sebelum pingsan bersembunyi di balik pohon dan mengawasinya dengan tenang. Gadis kecil itu mengenakan gaun berwarna kuning angsa, tapi dia kotor dan tidak bisa melihat dengan jelas. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada beberapa bekas hitam di wajahnya. Namun jika diperhatikan dengan seksama, gadis ini masih sangat cantik. Terutama matanya yang besar dan berair, berkedip-kedip, sangat indah dan indah. Namun, gadis kecil ini masih memiliki tubuh bagian atas saja, yang terlihat sangat aneh. Ye Chong berkedip lemah, meskipun kekuatannya telah pulih, dia masih sedikit lemah. Hei, kamu! Ye Chong memandangi gadis kecil itu, siapa kamu? Gadis kecil itu masih tampak malu-malu. Apakah ini aku? Apakah ada orang lain di sini? Tentu saja aku bertanya. Kamu, Ye Chong tersenyum. Ya ampun, namaku Xiao Furong, gadis kecil itu berkata dengan lembut. Apakah kamu baru saja menyelamatkanku? Ye Chong bertanya lagi. Furong kecil mengangguk, sedikit malu. Kalau begitu kamu, Ye Chong ingin bertanya, apa yang kamu? Karena dia tidak menyadari bahwa Furong kecil adalah manusia. Namun, ini sepertinya tidak sopan, jadi Ye Chong mengubah kata-katanya dan bertanya, apakah kamu manusia atau hantu? Butuh beberapa saat bagi Furong kecil untuk bereaksi, dan kemudian dia tersipu. Ye Chong melihat Xiao Furong dengan mata terpejam dan ekspresi pekerja keras di wajahnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, secara ajaib, Ye Chong menyaksikan tubuh bagian bawah Xiao Furong tiba-tiba muncul. Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa Furong kecil ini juga orang normal, tapi dia seharusnya menggunakan mantra yang mirip dengan tembus pandang sebelumnya. Namun, entah kenapa, dia hanya setengah tidak terlihat, mungkinkah untuk menakut-nakuti orang. Namun, mengetahui bahwa Xiao Furong adalah orang normal, Ye Chong merasa jauh lebih lega. Kemudian, Ye Chong bertanya, tempat apa ini?
Ini adalah hutan kematian, kata Xiao Furong. Saat dia berbicara, dia menatap Ye Chong dengan hati-hati. Tampaknya Furong kecil juga tahu bahwa Ye Chong tidak akan melukai dirinya sendiri. Jadi dia menjadi lebih berani. Saudara vampir, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar membunuh seorang gadis beruang? Gadis beruang? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi, segera saat saya bereaksi, yang saya maksud adalah beruang tadi. Nama itu cukup tepat, namun, Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis tentang gelar Vampire Brother. Kembang sepatu kecil ini pasti melihat dirinya menghisap darah gadis beruang itu. Jadi dia menyebut dirinya seperti itu. Faktanya, Ye Chong tidak punya pilihan selain melakukannya, dia bukan vampir. Tapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya pada Xiao Furong. Little Furong menambahkan, darah gadis beruang adalah racun paling beracun di dunia. Kamu minum begitu banyak dan tidak terjadi apa-apa. Kamu bukan musuh alami gadis beruang, kan? Ye Chong tersenyum. Faktanya, saat Ye Chong menggigit pembuluh darah gadis beruang itu, dia merasa darahnya beracun. Namun, tubuh Dewa Naga Ye Chong kebal terhadap semua racun. Jadi racun ini tidak berarti apa-apa baginya. Biasanya, bahkan Master level 5 tidak bisa mengalahkan gadis beruang. Sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa membunuh gadis beruang, lanjut Furong kecil. Master level 5, Ye Chong berpikir dalam hati. Tampaknya pembagian level di sini berbeda dari dunianya sendiri. Ye Chong tersenyum, lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Furong tentang dunia lain ini. Meskipun Little Furong sangat pemalu, dia tahu lebih banyak hal daripada Ye Chong. Lagi pula, dia berasal dari sini. Di bawah pertanyaan Ye Chong, jawaban Xiao Furong memberi Ye Chong pemahaman umum tentang dunia asing ini. Ternyata dunia ini bernama Elemental Continent. Pada zaman dahulu tempat ini disebut juga dengan benua 5 naga karena menurut legenda terdapat 5 elemen naga yang menempati dunia ini. Belakangan, manusia di sini bangkit dan bersaing dengan naga unsur untuk menguasai dunia. Pada akhirnya, umat manusia menang dan menyegel unsur naga. Sejak saat itu, benua 5 naga menjadi benua unsur. Di benua elemental, terdapat 5 elemen yaitu angin, api, gunung, hutan, dan yang lebih khusus disebut elemen luar angkasa. Itu adalah elemen luar angkasa barusan. Dan itu juga elemen luar angkasa yang baru saja ditanyakan Xiao Furong kepada Ye Chong. Yang istimewa adalah ia dapat mengontrol ruang. Seperti Little Hibiscus, isinya kosong saja. Baiklah. Setiap orang di benua elemental dapat mengembangkan bakat mereka sendiri sesuai dengan elemen sesuai dengan bakat mereka sendiri. Ngomong-ngomong, saudara vampir, aku melihatmu tiba-tiba muncul di udara. Bisakah kamu juga mengontrol elemen luar angkasa? Tanya Furong kecil. Ternyata dia melihat seluruh proses kedatangan Ye Chong ke dunia lain ini. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya melakukan perjalanan dari dunia lain dan tiba di sini melalui jalan khusus. Furong kecil sepertinya tidak meragukan kata-kata Ye Chong. Benarkah? Apakah benar ada dunia lain? Saya sudah lama mendengar tentang dunia lain. Apakah sama dengan di sini? Ye Chong tersenyum. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Furong kecil. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang benua elemental tempat Furong kecil adalah belajar. Kemudian, Ye Chong bertanya, Furong kecil, bisakah kamu mengontrol elemen luar angkasa? Apakah teknik tembus pandang tadi adalah sejenis elemen luar angkasa? Furong kecil mengangguk dan berkata dengan malu-malu, tidak cukup. Saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Itu hanya bisa dianggap sebagai level 1, dan sekarang hanya setengahnya yang tidak terlihat. Ye Chong tiba-tiba menyadari. Itu dia, tidak heran dia melihat separuh tubuh Little Furong melayang sebelumnya. Kemudian, Ye Chong bertanya, di mana hutan kematian ini? Furong kecil berkata,
Hutan kematian dalam adalah tempat pengasingan di benua elemental. Orang normal tidak mau datang ke sini karena sangat berbahaya dan lingkungannya keras, hampir mustahil untuk bertahan hidup. Hanya orang-orang yang sangat kejam, beberapa orang yang melarikan diri dari bencana, dan para tunawisma miskin yang akan datang ke sini. Ada makhluk di sini, gadis beruang tadi, sungguh menakjubkan, hampir semua mangsa yang mereka suka mati. Tapi kamu adalah orang pertama yang kulihat yang selamat. Ye Chong mengangguk dan bertanya lagi, lalu mengapa kamu datang ke sini? Furong kecil tersipu lagi dan berbisik, aku tidak sengaja tersesat. Furong kecil ragu-ragu, milikku, jelas, tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, Ye Chong tidak terus bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu cara keluar? Ye Chong bertanya. Furong kecil menggelengkan kepalanya. Ye Chong melihat sekeliling dan melihat hutan membentang tanpa henti. Yang ada hanyalah pepohonan yang menghitam, tanaman ungu, dan api. Bahkan langit selalu berwarna ungu tua tanpa matahari atau bintang. Saat dia berbicara, perut Ye Chong tiba-tiba keroncongan karena lapar. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa makanan atau minuman selama sebulan seperti yang dia lakukan di dunianya sendiri. Di sini, dia tampak seperti orang normal. Ye Chong menggaruk kepalanya karena malu dan bertanya, Furong kecil, apakah masih ada yang tersisa untuk dimakan? Furong kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku, kamu baru saja memakan sisa makanan yang aku makan, Ye. Chong kemudian teringat bahwa Xiao Furong pernah berkata bahwa sangat sulit untuk bertahan hidup di hutan kematian ini, dan makanan sangat langka. Dan Xiao Furong memakan sisa makanan terakhir untuk dirinya sendiri, yang membuat Ye Chong sangat berterima kasih. Ye Chong berpikir dalam hati, sepertinya Furong kecil ini benar-benar gadis yang cantik, baik hati. Ye Chong hampir beristirahat, jadi dia menyarankan agar mereka berdua berjalan ke arah timur. Meskipun aku tidak tahu di mana pintu keluarnya, jika aku berjalan ke satu arah saja, pada akhirnya aku pasti bisa keluar. Apalagi kamu juga bisa mencari makan di perjalanan, yang lebih baik daripada mati kelaparan di sini. Xiao Furong juga menyetujui usulan Ye Chong. Kemudian keduanya bangkit dan berjalan menuju timur. Pada awalnya, Ye Chong sangat percaya diri. Dia percaya bahwa meskipun hutan itu misterius, itu bukanlah labirin dan harus mudah untuk keluar. Namun tak disangka, setelah berjalan seharian, mereka masih belum meninggalkan hutan. Ini menunjukkan betapa luasnya hutan kematian ini. Keduanya bergerak maju hingga kelelahan dan seolah tidak melihat harapan. Masih ada pepohonan hangus dan tanaman ungu di sekitarnya. Sepanjang hari, mereka berdua tidak menemukan makanan sama sekali. Apa yang diberikan Xiao Furong kepada Ye Chong untuk dimakan sebelumnya adalah makanan yang sangat langka di hutan kematian, mirip dengan sejenis akar teratai. Namun akar teratai jenis ini sangat langka di hutan lebat, sama sulitnya dengan menemukan butiran pasir tertentu di lapangan sepak bola. Banyak hal bergantung pada keberuntungan, belum cukup, keberuntungan mereka kurang baik. Mereka berjalan di hutan besar selama sehari, namun tidak melihat siapapun. Setelah seharian tidak makan, keduanya sangat lapar. Awalnya keduanya masih ngobrol dan tertawa, namun pada akhirnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk berbicara, mereka hanya berjalan maju di dalam hutan dengan sedih, menyeret langkah kaki yang berat selangkah demi selangkah. Ye Chong sudah sangat lapar hingga dadanya menempel di punggungnya, dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Furong kecil di sebelahnya semakin lapar dan kelelahan, dan sepertinya tidak bisa berjalan. Teruslah bertahan, mungkin akan ada makanan di depan, kata Ye Chong pada Xiao Furong. Furong kecil mengangguk lemah. Keduanya terus berjalan dalam waktu lama, namun tetap tidak menemukan apapun. Saudara vampir, saya mungkin tidak dapat bertahan hidup.
saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya saya akan mati di hutan seperti ini, kata Furong kecil dengan lemah. Ye Chong tidak pergi ke sana dengan mudah. Jangan berkecil hati, ayo terus mencari. Masih bisakah kita menemukannya? Apakah aku akan mati? Kata Xiao Furong. Ye Chong menghiburnya, jangan khawatir, kita pasti bisa keluar, tidak ada yang akan mati. Furong kecil menelan ludah dan tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Chong dan terus berjalan ke depan. Di hutan kematian, tidak ada siang atau malam, hanya warna ungu tak berujung, dan segalanya menjadi sangat sunyi. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, terdengar suara celepuk, dan Furong kecil akhirnya tidak dapat bertahan lagi, pingsan karena kelaparan, dan jatuh ke tanah. Ye Chong bergegas dan membantu Little Furong berdiri. Wajah mungilnya pucat dan tidak ada darah. Jika tidak ada air dan makanan, nyawanya dalam bahaya. Furong kecil, bangun, teriak Ye Chong sia-sia. Namun, Furong kecil tidak bereaksi sama sekali. Ye Chong menghela nafas dan duduk di sebelah Xiao Furong. Dia tahu jika tidak ada lagi air dan makanan, apalagi Furong kecil, bahkan dia tidak akan bisa bertahan lama. Hutan kematian ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Ye Chong tidak menyangka dia akan mati begitu pengecut. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan sembrono. Dia memasuki dunia lain dengan gegabah sebelum dia siap, bodoh sekali. Faktanya, ada beberapa makanan seperti kayu manis di senjata ajaib luar angkasa Ye Chong. Namun, sekarang dia tidak bisa menggunakan energi aslinya. Dia bahkan tidak bisa membuka senjata ajaib luar angkasa. Sepertinya dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, Ye Chong bukanlah orang yang penurut. Selama masih ada sedikit harapan, dia tidak akan menyerah. Setelah mengeluh beberapa saat, Ye Chong mengertakkan gigi, mengambil Little Furong, dan terus berjalan ke arah timur. Setidaknya sampai dia tidak mampu melakukannya lagi. Pikir Ye Chong, Furong kecil pada awalnya tidak berat. Tapi sekarang dia membawanya, Ye Chong merasa seperti sedang membawa gunung besar. Ye Chong tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Kali ini dia benar-benar kelelahan dan tidak bisa berjalan lagi. Tepat ketika Ye Chong merasa putus asa, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada sedikit cahaya di hutan lebat tidak jauh di depan. Ye Chong mengira dia salah melihatnya. Dia menggosok matanya. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa itu bukan ilusi. Tidak jauh di depan, sungguh terang, Ye Chong berjalan mengitari hutan lebat dan segera menemukan ada rumah kayu sederhana di depannya. Rumah kayu ini terbuat dari pepohonan hangus yang mengelilinginya. Meski sederhana namun terlihat masih ada jejak manusia di sini. Yi Kuyue. Pasti ada seseorang yang tinggal di sana. Ye Chong sangat bersemangat. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, mengertakkan gigi, mengambil Little Furong, dan berjalan lurus menuju rumah kayu. Tidak lama kemudian, kami sampai di depan pintu kabin. Kemudian, Ye Chong mengetuk pintu. Dong dong dong, apakah ada orang di sana? Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka, dan wajah seorang pria paruh baya muncul dari dalam. Ekspresi wajahnya sedikit terkejut, karena pria paruh baya itu tidak menyangka akan ada orang lain di sini. Ye Chong berkata, "Halo, kami telah terjebak di hutan kematian ini selama beberapa hari. Teman saya akan mati kelaparan. Apakah Anda punya makanan dan air di sini?" Mata pria paruh baya itu bersinar penuh arti. "Aku tidak punya." Pria paruh baya itu setengah mengucapkan kata-katanya ketika dia melihat lotus kecil membawa Ye Chong di belakangnya. "Haha, masuklah. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dimakan di sini." Pria paruh baya itu tiba-tiba mengubah kata-katanya. Ye Chong bisa melihat ada sedikit ketidakmurnian di mata pria paruh baya itu. Tapi sekarang, Ye Chong tidak punya cara lain. Yang terpenting adalah bisa makan. Jadi, Ye Chong masuk ke rumah kayu pria paruh baya itu.
Rumah kayu ini sangat sederhana, dan tidak ada barang mewah di dalamnya. Yang ada hanya meja kayu dengan beberapa cangkir kayu dan barang lainnya di atasnya. Terlihat semua benda ini terbuat dari kayu hangus bagian luarnya. Ada juga kotak penyimpanan kayu di pojok. Di dalamnya ada 3 benda berbentuk teratai putih seukuran lengan. Meskipun Ye Chong belum pernah melihatnya, dia bisa menebak bahwa ini adalah satu-satunya makanan yang bisa dimakan di hutan kematian yang dikatakan Xiao Furong. Di hutan kematian, makanan seperti ini sangatlah berharga. Ye Chong yang sudah beberapa hari lapar, bahkan matanya berbinar saat melihat makanan itu. Pria parubaya itu mendengus dingin dan segera menutup-tutup kotak penyimpanan. Dia melirik Ye Chong dengan jijik, yang jelas berarti Ye Chong tidak layak memakan tanaman yang begitu berharga. Kemudian, pria parubaya itu mendatangi meja, mengambil gelas air dari kayu, dan menuangkan sedikit cairan putih ke dalamnya. Cairan putih ini dikumpulkan dari akar pohon dan dapat digunakan sebagai air untuk mencegah orang mati kehausan. Pria parubaya itu awalnya memiliki lebih dari setengah botol cairan, tapi Ye Chong hanya mendapat kurang dari setengah suap cairan. Namun, hal ini tidak mengherankan baginya. Lagi pula sumber air di sini terlalu berharga. Ye Chong berterima kasih pada pria parubaya itu dan mengambil cangkirnya. Dia tidak tahan meminumnya sendiri, jadi dia mengambil furong kecil, membuka mulutnya dengan lembut, lalu menuangkan cairannya sedikit demi sedikit, bersambung.